Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Secara khusus hari ini, hari Natal. Merry Christmas. Dan saya rindu mengingat momen malam Natal tadi malam. Kita tidak berkumpul bersama dalam ibadah, tapi memberi kesempatan jemaat berkumpul dengan keluarga. Pagi ini saya rindu nyanyikan kembali lagu malam Natal, Oh Holy Night. Oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night our dear Savior birth. Lonely the world in sin and error pining, till He appears and the soul fills this world. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder break a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night, oh holy night, oh night, oh night divine. Truly His thoughts us to love one another. His love is love, and His gospel is peace. Chains shall He break from the slave in our brother, and in His name our oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus rise we. Let's all with us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore proclaim. His power and glory evermore proclaim. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Di hari Natal pagi ini firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmaniah oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan. Ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Amin. Bapak Ibu, tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia, Yohanes Pembaptis menyaksikannya sebagai terang yang sesungguhnya yang dibutuhkan setiap umat manusia. Apa maksud dari semua hal ini? Yang pertama, terang itu adalah kehidupan. Di ayat 4 dikatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bapak Ibu, manusia jatuh dalam dosa. Sejak saat itu hidupnya dalam kegelapan. Yang mereka lakukan adalah kesia-siaan yang berakhir kepada maut, kematian kekal. Segala usaha manusia untuk menghindari kematian kekal itu sia-sia. Karena dosa, manusia dalam kegelapan. Oleh sebab itulah juru selamat yang lahir, Yesus Kristus, menyatakan dirinya sebagai terang dan menawarkan kehidupan dalam terang itu. Itulah mengapa Yohanes menyaksikan kehadiran juru selamat, Yesus Kristus, sebagai terang yang sesungguhnya, yang dibutuhkan setiap manusia di dunia ini yang sedang dalam kegelapan karena dosa. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kehadiran Yesus Kristus sebagai terang dunia mengalahkan kegelapan. Ayat 5 katakan, terang itu percaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Banyak manusia yang karena dosa hidup dikuasai kegelapan tidak akan pernah dapat tertolong kecuali menerima terang dan selanjutnya hidup di dalam terang itu. Artinya keselamatan hanya datang melalui Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepadanya diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya dihukum. Artinya masih ada dalam kegelapan
yang berujung kepada kematian kekal. Sebaliknya, yang percaya kepadanya. Di ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, anak-anak terang, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang ini mengalami kelahiran baru, dilahirkan kembali di dalam Kristus, dalam terang itu, sehingga kita dimampukan untuk hidup dalam terang, menang atas segala kuasa kegelapan, atas dosa-dosa, atas pengaruh-pengaruh daripada kuasa jahat, daripada iblis. Kita menang atas kegelapan itu. Lalu selanjutnya di bagian ketiga, kita yang telah lahir baru, hidup dalam terang itu, kita akan menjadi saksi karena kita akan memancarkan terang itu. Ayat 6-8. Seperti Yohanes Pembaptis berfungsi sebagai saksi yang menyiapkan jalan kedatangan terang itu, yaitu Tuhan Yesus. Kita adalah saksi untuk memancarkan terangnya itu. Sebab kita yang telah percaya juga disebut sebagai terang dunia. Matius 5 ayat 14. Mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15-nya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu percaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di hari Natal ini kita diingatkan, kita pribadi-pribadi yang telah berjumpa dan mengalami Kristus, terpancar terang Kristus dalam diri kita. Untuk apa? Untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang, supaya Bapa dimuliakan di dalam kita. Di hari Natal ini, mari pancarkan terang Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai. Waktu-waktu yang baik, kita kunjungi keluarga, bersilaturahmi, kita memancarkan terang itu dalam kasih, dalam kuasa Tuhan, dan dalam segala kebaikan yang Tuhan rahmatkan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berlibur, selamat saling berkunjung, bersilaturahmi, pancarkan terang Tuhan. Anak-anak Tuhan menjadi saksi kemuliaan dari terang itu, Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Demikian pagi ini, di hari Natal, firman-Mu meneguhkan kami. Adalah anugerah terbesar kami boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena Tuhan adalah terang sesungguhnya yang dibutuhkan semua umat manusia yang hidup dalam kegelapan dunia karena dosa ini. Kami yang telah menerima-Mu, hidup kami diterangi oleh pribadi-Mu Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu dan oleh pribadi Allah Roh Kudus yang ada dalam diri kami. Sehingga Engkau menuntun kami hidup dalam kebenaran. Terang itu memancar dari sifat, karakter, tingkah laku, tutur kata, perbuatan kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami rindu membagikan terang itu, memancarkan terang itu bagi setiap orang. Tuhan berkati, Allah Roh Kudus sertai setiap umat Tuhan. Masa liburan Natal dan Tahun Baru, hidup mereka menjadi kesaksian yang baik. Jaga lindungi setiap umat Tuhan. Ya, mungkin dalam perjalanan liburan, Tuhan sertai, jaga lindungi seperti biji mata-Mu. Jauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun. Tangan Tuhan menyertai, melindungi, memeliharakan, sehingga semua sehat. Saat kembali ke rumah, sehat semua, tidak kekurangan satu apapun, dalam pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, demikian doa pagi kita. Selamat pagi, selamat liburan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati semua. Shalom.